Baik, pertanyaan ketiga. Wonten malih napa? Nggih Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Saya Kang Muri, domisili di sini. Begini, sekira tahun 2014-2015 ketika bentuk rumah fisiknya ini masih ada seperti yang disampaikan Bu Erna tadi, itu saya pernah sedikit dilibatkan, ada informasi pembuatan film dokumenter Bung Karno yang saya terima informasi waktu itu yang membuat film adalah TVRI Pusat Jakarta dan Discovery Channel yang syutingnya dilakukan di rumah di sini yang itu masih ada. Ketika itu diambil proses Raden Kusno sakit keras bahkan mati suri dan akan dibawa oleh ayahandanya Raden Sukaini untuk berobat di daerah utara ke arah Kabo sana. Nah, yang itu cerita yang tentang kegiatan yang pernah dilakukan oleh stasiun televisi pada tahun itu yang rumah bentuk bisnya disebutkan Bu Erna tadi. Yang ingin saya tanyakan, karena waktu itu saya tidak bisa mengikuti sampai ke Kabo, hanya di sini, bagaimana ceritanya perubahan namanya yang awalnya Raden Kusno kok bisa menjadi Soekarno? Seperti itu yang saya tanyakan. Mungkin Nyun Sewu Pak Kuswartono bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya singkat, saya sebelumnya minta maaf karena belusuan siang malam kesini tanpa izin sama sekali. Mungkin ada beberapa yang sudah mencatat ya, karena rambut saya tetap panjang pada hari ini. 2 tahun lalu juga begini, gitu. Jadi banyak yang hafal saya kira. Untung saya tidak ditangkap di sini. Memaparkan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian, hasil saya belusuan di sekitar Ploso. Ini juga ada dokumen, kemudian beberapa situs yang terkait dengan rumah Bung Karno. Yang pertama coba Reza. Nah ini Ibu Bapak, ini catatan Bung Karno di buku induk di ITB. Jadi ketika kuliah mau masuk itu memberikan datanya. Di situ tertulis 6 Juni 1902. Ini buku induk di ITB, di kampus ITB Bandung. Nah, pertanyaannya kenapa kok tempatnya di Ploso begitu? Nah, pada masa itu Ploso itu bagian dari Karisidenan Surabaya. Jadi ditulisnya Surabaya. Nggih. Nah, ini dokumen yang sangat penting sekali dan tidak ada dokumen resmi lain dari Bung Karno yang bisa kita temukan, umpamanya ijazah SD, SMP, bahkan ijazah kuliah nggak ada. Ini satu-satunya data resmi dari masa sekolahnya Bung Karno. Berikutnya, nah ini yang dimaksud oleh Budian tadi. Ini catatan Pak Kenny, Pak Sukeni tentang keluarganya. Salah satunya juga menuliskan bahwa Soekarno lahir 6 Juni 1902. Itu yang paling bawah ujung ada garis merahnya. Berikutnya. Nah, ini blang oleh pemerintah Jepang pada masa itu, salah satunya kepada Soekarno untuk dirinya. Di bagian bawah itu Soekarno menulis bahwa mula-mula sekolah desa di Ploso Jombang. Nah, sekolah desa itu posisinya sekarang itu Terminal Ploso. Terminal Ploso itu dulu ada sekolah di situ namanya sekolah desa atau desa sekolen atau
folk school istilahnya. Jadi sekolah desa itu sekolah untuk pribumi, kata pengantarnya bahasa Jawa. Kurikulumnya cuma 3 calistung, baca, tulis, hitung. Nah di situ Soekarno pernah belajar di situ. Dari Ploso kemudian pindah ke Sidoarjo. Nah ini data siapa Wedono Ploso pada masa Soekarno dilahirkan di Ploso, yaitu Raden Ngabahi Kromo Joyo Adiprojo. Data ini saya peroleh dari Almanak Rigring. Jadi pada zaman Belanda itu data-data tentang pemerintahan, agenda-agenda kegiatan dan juga banyak hal itu dikumpulkan di dalam buku namanya Almanak Rigring. Saya nggak tahu kalau istilah kelurahan apa sekarang ya. Buku yang menyimpan semua data itu, Pak. Buku kretek namanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini namanya Beslit yang SK. Beslit ya, Beslit. Nah, Beslit Pak Sukeni sejak kapan mengajar di Ploso. Jadi Pak Keni itu secara resmi mengajar di Ploso di sekolah Ongkoloro yang belakangnya Indomaret itu sejak 28 Desember 1901 sampai 1907. Jadi di situ posisinya. Nah, kemudian pada tahun 1948 sekolahan itu dibom oleh Belanda. Indomaret, sekolah Ongkoloro. Yang sekarang penuh semak-semak itu. Nah, itu. Terminal. Nah, ini terminal Ploso. Posisinya di situ, Ibu-ibu, sekolahnya Soekarno. Saya menemukan beberapa fondasinya. Soekarno pernah sekolah di mana saya berdiri itu. Oke, kembali ke dokumen. Nah, terus kembali ya. Nah, oke, rumah. Nah, ini rumah di mana kita sekarang beracara. Ini diambil tahun 2010. Nah, 3 tahun kemudian 2013 jam 1.30 pagi kebruan wit juwet itu. Nah, wit juwet di belakang itu roboh jam 1.30. Masih ada yang ingat bapak-bapak? Tiba-tiba malam-malam bruk gitu. Penghuni terakhirnya namanya Pak siapa? Pedagang rokok. Pak Slamet. Nah, Pak Slamet betul-betul selamat dia. Nah, itu pohon juwet itu. Nah, itu yang roboh pada suatu malam 2013 jam 1.30. Oke, selanjutnya ini tampak belakang. Ini benar ya rumah Bung Karno ya di foto ini ya. Bukan foto di tempat lain ya. Oke, terus selanjutnya. Halo. Nah, 2 foto itu yang membuat dan yang memiliki itu namanya Pak Husnu Mufid dari Surabaya. Tadi datang di acara diskusi di kota. Beliau pegang foto aslinya. Tadi sebenarnya mau ke sini cuman karena harus ke Surabaya enggak sempat hadir ke sini. Ini kamar mandi. Masih asli ya ini Bapak Ibu ya. Bentuknya dari dulu begini. Asli ya. Berikutnya. Ini di fondasi ini waktu masa pandemi kemarin saya ambil gambarnya, belum ada kandang kambingnya. Saya nggak tahu itu kambingnya siapa di situ. Nah, yang berdiri itu bukan kambing, itu orang itu saya itu. Kayak pemain sinetron ya. Oke, gambar berikutnya.
Terus. Nah, ini sekolah Angkuloro dari depan. Saya pernah mendengar cerita dulu di situ ada gerbang besar. Kemudian itu roboh ya, dirobohkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada bintang filmnya yang baju coklat itu, namanya Pak Sugeng itu kan. Nah, itu. Nah, ini di makam Mbah Joyo Dipo ini. Jadi saya waktu itu diantar oleh Pak Sugeng. Saya ingin membuktikan Mbah Joyo Dipo itu orang beneran atau hanya dongeng. Ternyata ada kuburannya. Berarti itu ada beneran pada masa lalu. Nah, Pak Sugeng dan Pak Kasri itu cerita ke saya. Dulu Mbah Joyo itu Pak Karno. Dan bercerita bahwa Pak Karno itu lahirnya di Ngelo. Kemudian sekolahnya di sekolah desa di terminal Ploso sekarang. Nah, Pak Kasri kemudian menjadi juru kunci ya, juru kunci makam. Nah, yang sebelahnya itu bintang film dari Kelurahan Rejoagung. Pak Lurah ya, Pak Kades ya. Pak Kades. Ya. Nah, ini salah satu bukti penting bahwa Soekarno pernah ada di sini. Itu ada kuburan temannya itu, namanya Mbah Joyo. Cuman usul saya, kuburan ini dirawat dengan baik, dikasih plat. Joyo itu siapa? Ini Mbah Joyo itu temannya Bung Karno gitu, jadi ditambahi di situ. Supaya jelas identitasnya siapa Mbah Joyo itu. Ini Pak Kades nanti yang bisa ya. Kalau saya nggak mungkin Pak ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini rumah baru. Di bekas rumah ini dulu Mbah Joyo tinggal. Ini di depan SD Rejoagung ya. Nah, itu. Ini di daerah Kopen ya? Kopensari. Dulu namanya Jagong. Nah. Oke, selanjutnya. Nah, ini stasiun Ploso. Oke, terus. Nah, ini Ploso itu sebenarnya berdiri pabrik gula. Daerah dulu namanya Ngelom. Nah, tidak jauh dari situ ada itu kuburannya Mbah Joyo tadi. Oke, terus. Nah, ini saya gambar. Saya nggak ingin bercerita, ibu-ibu sudah tahu ya, bapak-bapak sekalian posisinya. Jadi ada, tapi saya perlu bercerita supaya perpindahannya jelas nanti itu dari angka-angka itu. Nomor 1 itu posisinya di mana sekarang kita berkumpul. Itu rumahnya Bung Karno di Ngelo sini, nomor 1. Nah, kemudian Bung Karno sekolah di angka 2 itu, di sekolah desa. Nah, di angka 3 itu Pak Sukeni mengajar. Tahun 1910, angka 2 itu pindah ke angka 4. Sekolah desa itu dipindah ke SD 1 Ploso. Nah, kemudian angka 3, sekolahnya Pak Keni itu dipindah ke angka 5, di sudut itu ya. Itu dulu SD 3, yang kemudian merger ke SD 1, ke 4. Jadi SD 2 ya, bukan SD 3 ya. Ya, itu saya koreksi nanti ya, karena saya ketemu salah satu siswa dari SD 3 namanya Bu Munasih, tinggal di daerah Kerajaan. Beliau yang memberikan informasi itu. Nanti mungkin keterangan lain bisa mengoreksi. Nah, ini hasil dari observasi saya selama beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang ke literaturnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya cerita tentang Soekarno itu sudah banyak ditulis orang oleh penulis di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, yang pertama.
Nah, ini yang paling atas kanan, Soekarno sebagai manusia, itu ditulis tahun 1933. Di situ nama Ploso muncul. Tepuk tangan. Itu biografi pertama tentang Soekarno dan nama Ploso muncul. Nah, kemudian tahun 60-an itu muncul biografinya Soekarno. Nama Ploso tiba-tiba nggak ada. Hilang. Nah, di buku Bung Karno Putra Fajar, Mbah Solihin Salam pengarangnya ya, itu nama Ploso juga hilang. Tetapi muncul nama yang menolong persalinan Bung Karno, namanya Mbah Surosono. Itu dukun, bayi tapi laki-laki. Rumahnya Kabuh, daerah Suco. Sekarang sudah ganti namanya, apa namanya ya? Pengampon sekarang, Pengampon. Nah, Mbah Surosono ini yang menolong persalinan Soekarno ini rumahnya di Jalan Juanda, di dekat itu apa? Kemudian punya rumah di Jalan Juanda di dekat Rumah Sakit Pelengkap. Aslinya dari Kabuh, kemudian meninggal di Jogja. Tahun 49, satu komplek dengan kuburan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Itu gurunya Bung Karno. Nah, yang sebelah itu isinya kurang lebih sama dengan yang lain. Nah, berikut. Nah, ini yang ditulis oleh para penulis luar. Ada dari Australia, ada dari Amerika, ada dari Belanda, ada dari Inggris kalau nggak salah satunya itu. Di sini nama Ploso tiba-tiba nggak ada. Kita harus laporkan kepada Pak Sugeng ini. Kenapa kok nggak ada ini nama Ploso ini? Itu perlu disomasi itu buku-buku itu. Nah, itu semua karangan penulis luar negeri. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa biografi Soekarno yang ditulis oleh penulis Indonesia. Anehnya, itu ada Dian Soekarno ya di situ ya. Ditulis saja enggak itu. Nah, kalau satunya Pak Husni Mufid itu banyak jasanya karena beliau satu-satunya orang yang punya arsip foto rumahnya Bung Karno. Itu yang buku hitam itu. Buku-buku hitam itu Pak Mufid, Husni Mufid namanya. Nah, selanjutnya. Nah, ini buku autobiografinya Bung Karno. Ini dari penulis Amerika. Oke, selanjutnya. Nah, ini buku yang berbeda dari penulis yang sama. Oke, terus. Oke. Jadi demikian Ibu-ibu sekalian. Ini selingan, saya tidak menyediakan tanya jawab, saya sudah ngantuk soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.